Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya, kita perkenalkan terlebih dahulu nama anggotanya. Saya Rahel Pristanto, ada Nanda Setianisio Hombing, Indra Wahyudi, Dimas Hadi Saputra, Felix Melki Yosep, dan Davitra dari kelas 12 3B 31 kampus Opsi Dewi Sartika, Prodi Sistem Informasi. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Web Perpustakaan. Sebelumnya, kita aktifkan terlebih dahulu SAMPP. Setelah itu, kita hubungkan ke localhost. Inilah menu login. Di menu login ada username dan password. Langsung kita login. Inilah menu dashboard. Di menu dashboard itu ada 4 menu. Ada data buku, data anggota, data kategori, dan data pinjaman. Di bawahnya dashboard ada grafik pinjaman berdasarkan kategori. Grafik ini adalah grafik pinjaman berdasarkan kategori. Karena di perpustakaan ini cuma ada 2 kategori buku, yaitu teknologi dan novel. Di samping grafik pinjaman berdasarkan kategori, ada grafik pinjaman buku. Grafik ini adalah untuk berapa sih jumlah orang yang meminjam tiap tahunnya selama 12 bulan. Perkenalkan, saya Felix Melki Yosep. Saya akan menjelaskan data-data sistem perpustakaan ini di SQL. Ini berikut adalah data base yang bersangkut pautan dengan aplikasi pembuatan web ini ya. Yang pertama itu ada data anggota, data buku, data bulan, data desa, detail peminjam, kategori, kecamatan, kota, dan peminjaman, dan juga pengembalian, provinsi, TMP, dan user. User ini kita pakai untuk login ya, contohnya seperti ini nih. Kita logout dulu. Nah, di sini nih kita bisa ganti usernya di SQL lah ya. Kita bisa bilang SQL. Ini saya akan mempraktekkan cara mengganti usernya. Contoh, nama saya Felix. Kita memproses. Lalu kita refresh. Nah, begini contohnya ya. Dan tujuan aplikasi pembuatan aplikasi web berdasar untuk perpustakaan kita bikin sebenarnya untuk mempermudah pengguna ya, untuk mencatat semua transaksi dan detail peminjaman buku, dan grafik ini yang kita bisa pantau statistik untuk mengetahui berapa persen sih pengguna yang menginginkan kategori teknologi atau enggak novel, dan grafik peminjaman bukunya itu di setiap tahun berapa persen. Jadi kita bisa tahu dan bisa memantau. Cukup dan sekian dari saya, Felix. Saya Nanda Setianisio Hombing akan menjelaskan data master. Data master itu meliputi transaksi, pengembalian, dan pembelian. Dalam data master terdapat beberapa data. Yang pertama, data anggota. Data anggota, pengguna dapat memasukkan anggota baru dengan memasukkan kode anggota, nama, jenis kelamin, dan nomor handphone. Pengguna dapat mencetak kartu anggota baru dan bisa menambahkan data anggota baru. Begini contoh data anggota. Yang kedua, data buku.
Data buku, pengguna bisa memasukkan berbagai jenis buku beserta dengan kode buku, nama buku, kategori, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Pengguna bisa menghitung berapa jumlah buku yang ada secara keseluruhannya. Ini contoh data buku. Dan yang terakhir, data kategori. Dalam kategori, pengguna bisa menambahkan jenis buku apa yang ada di perpustakaan dengan menambahkan kode kategori dan nama kategori. Berikut ini contoh data kategori. Saya Dimas Hadi Saputra ingin menjelaskan menu transaksi pinjaman. Dalam transaksi pinjaman ada yang namanya kode pinjaman, tanggal pinjaman, batas pengembalian, kode anggota, nama anggota, dan aksi. Dan bisa juga di-search dengan menulis kata yang tertera. Nama saya Indra Wahyudi, saya akan menjelaskan tentang data pengembalian. Pengguna dapat mencatat semua transaksi pengembalian. Pengguna dapat menampilkan tanggal pengembalian buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davitra. Di sini saya akan menjelaskan data pinjam buku. Seperti gambar, di sini ada pilih periode, data pinjam buku, ada kode pinjam, tanggal pinjam, batas pengembalian, kode anggota, nama anggota, dan aksi. Data pengembalian berikut berupa data laporan buku apa yang sudah dikembalikan oleh anggota. Di situ bisa dilihat di periode pinjaman.